Portugal panas, rival-rival Veda Ega bangkit di Moto3. Kualifikasi Moto3 Portugal 2025 berubah jadi arena unjuk gigi para rival lama Veda Ega Pratama. Mereka yang dulu jadi lawan di Red Bull Rookies Cup, kini naik kelas dan bikin kejutan di level Grand Prix. Bukan sekedar tampil, mereka masuk zona poin, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh banyak rookie. Marco Morelli, Brian Uriarte, hingga Hakim Danish bukan cuma ikutan Moto3. Mereka datang dengan taring. Sirkuit Algarve seolah jadi panggung penentuan siapa yang layak diperhitungkan musim depan. Dan menariknya, mereka semua punya satu sejarah yang sama, pernah jadi batu sandungan bagi Veda. Tapi apakah momentum ini cukup untuk mengacak dominasi baru dari Indonesia? Marco Morelli dari Argentina menggebrak Eropa. Marco Morelli bukan nama besar di Eropa, tapi di kualifikasi Moto3 Portugal, dia menunjukkan kualitasnya. Mengendarai motor tim GRYM Elaf Racing, Morelli menorehkan waktu 1 menit 47,43 detik. Hasilnya, posisi ke-13 langsung masuk zona poin. Ini bukan performa kebetulan. Di Red Bull Rookies Cup, dia memang salah satu penantang serius Veda. Tapi sekarang, bukan lagi sekedar duel antara remaja berbakat. Ini Grand Prix, dan Morelli membuktikan dirinya bukan cuma pembalap Amerika Selatan yang numpang lewat. Jika tren ini berlanjut, musim depan bisa jadi ajang duel ulang antara sang rookie Indonesia dan sang peluru dari Argentina. Juara Rookies Cup, pesaing sejati Veda. Dialah sang juara Red Bull Rookies Cup 2025, Brian Uriarte, pembalap muda Spanyol yang dikenal tajam dan tenang. Di kualifikasi Portugal, dia tempel ketat Morelli, hanya beda sepersekian detik. Uriarte mencetak waktu 1 menit 47,508 detik dan merebut posisi ke-14. Mungkin bukan pole, tapi cukup buat menyalakan alarm. Inilah lawan utama Veda tahun lalu. Mereka duel di tiap tikungan, saling salib, bahkan saling sorot pandangan tajam di Parc Ferme. Dan sekarang, Uriarte buktikan dia bisa bertarung di level lebih tinggi. Jika Veda bakal debut musim depan, maka tantangannya sudah menunggu dan Uriarte berdiri paling depan. Hakim Danish, diam-diam Malaysia bangkit. Tak banyak yang sorot nama ini, Hakim Danish, tapi Malaysia punya alasan untuk tersenyum. Meskipun belum masuk zona poin, catatan waktu dan progresnya layak dipuji. Danish terus naikkan pace dan terlihat semakin nyaman di lintasan Eropa. Dulu, dia seringkali berada di belakang Veda, tapi hari ini perbedaan itu mulai tipis. Yang menarik, Danish tak banyak bicara, tak banyak sensasi. Tapi saat balapan dimulai, dia pelan-pelan naik, seperti kuda hitam sejati. Jika ini berlanjut, bisa jadi rivalitas Indonesia-Malaysia kembali menyala, kali ini di level Grand Prix. Persaingan lama naik kelas. Moto3 bukan lagi mimpi. Morelli, Uriarte, Danish, 3 nama, 1 sejarah. Semuanya pernah bersaing dengan Veda di ajang junior. Dan sekarang mereka naik ke Moto3 lebih dulu. Mereka bukan cuma cepat, tapi juga matang secara mental. Tak ada lagi salah line, tak ada lagi panik di tikungan terakhir. Ini transformasi dari talenta ke profesional. Dan mereka bertarung di zona yang sama, papan tengah ke atas. Veda akan masuk ke ruangan yang isinya bukan cuma rookie, tapi mantan musuh yang makin siap. Jika kamu pikir persaingan Rookies Cup sudah intens, tunggu sampai mereka bertemu lagi musim depan. Veda Ega masih absen, tapi sorotan tetap padanya. Veda Ega Pratama belum tampil di Moto3, tapi atmosfernya sudah terasa. Setiap performa rivalnya akan selalu dibandingkan dengannya. Setiap lap Morelli dan Uriarte akan selalu ada komentar, gimana nanti Veda lawan mereka? Tekanan ini nyata, apalagi publik Indonesia menyambut debut Veda dengan gegap gempita. Sebagai proyek besar dari Honda Tim Asia, ekspektasinya tinggi, sangat tinggi. Dan jika Veda gagal tampil kompetitif, bukan cuma karirnya yang dipertanyakan, tapi juga program pembinaan dari Honda dan kepercayaan fans nasional. Ini lebih dari sekedar balapan, ini pertaruhan. 1 detik, 14 posisi.
Sesi kualifikasi Moto3 Portugal memperlihatkan betapa ketatnya kelas ini. Pole position dicetak dengan 1 menit 46,7 detik, sementara posisi ke-14 ada di 1 menit 47,5 detik. Artinya, dalam waktu kurang dari 1 detik, ada 14 pembalap bertumpuk. Margin kesalahan nyaris tidak ada. 1 sliding, 1 kesalahan shifting, dan kamu bisa jatuh ke P20. Ini adalah level di mana konsistensi, insting, dan setup motor memainkan peran vital. Veda akan masuk ke medan ini musim depan. Dia harus siap, karena Moto3 bukan tempat belajar lambat. Ini tempatnya pembunuh berdarah dingin. Apa yang dipikirkan Honda Tim Asia? Mereka pasti menonton, mereka pasti catat. Honda Tim Asia, tim yang akan menaungi Veda musim depan, pasti memperhatikan performa rival-rival lamanya. Morelli masuk poin, Uriarte stabil, Danish makin tajam, sementara Veda belum debut. Mereka tahu, kesenjangan waktu sekecil apapun bisa berdampak besar pada musim rookie. Maka persiapan mereka tak boleh setengah hati. Veda harus adaptif, komunikasi dengan kru chief harus klik, dan strategi balapan harus tajam sejak lap pertama, karena 2026 tak akan menunggu siapapun, termasuk sang rising star dari Indonesia. Mereka pernah kalah dari Veda, sekarang ingin balas. Inilah narasi paling emosional. Morelli, Uriarte, Danish, mereka pernah dikalahkan Veda. Tapi roda balap terus berputar. Hari ini, mereka lebih dulu mencicipi kerasnya Moto3. Mereka dapat data, mereka dapat pengalaman, mereka belajar dan bersiap membalas. Pertanyaannya, apakah Veda juga belajar? Apakah dia cukup cepat mengejar adaptasi agar tak tertinggal? Ini bukan soal balapan satu seri. Ini tentang dominasi jangka panjang, dan siapapun yang unggul di duel pertama Moto3 2026 akan memegang psikologis musuh-musuhnya sepanjang musim. Portugal jadi alarm awal, pertarungan rookie terpanas di depan mata. Sirkuit Algarve Portugal bukan hanya jadi tempat penutup musim, tapi juga panggung awal dari kisah yang lebih besar. Rookie Moto3 tahun depan akan diisi nama-nama yang haus pembuktian. Morelli sudah tunjukkan pace, Uriarte konsisten, Danish bikin kejutan, dan di kejauhan Veda Ega menunggu giliran. Satu tikungan bisa ubah sejarah, satu manuver bisa menghidupkan rivalitas lama. Tahun depan akan menjadi tahun pertarungan rookie paling brutal. Bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling siap jadi legenda baru MotoGP.